Oke, selanjutnya kita akan membuat validasi data di bagian ini, tambah data ya, tambah data di transaksi. Karena di tambah data di transaksi sini, untuk tambah data dia belum tidak jadi from fungsi ya, gara-gara sabar ya. Kita coba simpan. Nah, di sini kan tidak tertambah ya, itu karena ada variabel, ada apa ya, bukan variabel sih, atribut baru simpan. Karena di atribut simpan kita belum menambahkan di bagian insert. Jadi dengan caranya kita menambahkan baru di sini dengan nama koma, lalu titik 2 di sini dengan isi 0. Jadi supaya saat mereka mengisi data baru, otomatis untuk variabel simpannya diisi dengan 0. Coba kita tes di bagian ini, coba refresh, lalu kita tambahkan data di ini transaksi, misalkan tanggal 15, lalu petugasnya Susi dengan ini sabar, lalu di bagian itu cuci pelanggannya Lani. Coba simpan. Nah, sekarang sudah kembali jadi. Lalu kita akan mengubah yang di bagian tanggal serah nih. Tanggal serah kan harusnya di sini uncode. Coba kita lihat di database. Ya, di sini harusnya database kan di sini 000 kan, 00. Tapi untuk display datanya dia berformat 30 November 2001. Saat harusnya kosong ya. Di sini kita akan membuat fungsinya menggunakan fungsi if di bagian update bagian update. Di bagian transaksi yang update transaksi ini, lalu kita cari update. Atau bukan update sih, di bagian scene ya harusnya. Yang tanggal terima, coba kita lihat di bagian ini, tidak salah di tanggal serah kan, tanggal serah yang ini. Oke, di sini kita buat variabel PHP lalu di sini kita tambahkan if, lalu dalam kurung variabel d, ini tanggal serah sama dengan kita ambil di bagian ini, kita ambil yang ini. Kok gini? Kita yang ini, lalu kita masukkan di bagian sini. Dia akan memunculkan gini ya. Kalau jika dia ada isi selain 00, maka dia akan buka yang ini ya,
Jadi kita taruh di bagian sini. Dia akan menampilkan itu. Lalu untuk yang ini kita taruh di bagian sini. Oke, coba save. Lalu coba kita refresh. Oh, soalnya dia muncul di sini. Sebentar ya. Karena di sini oke, coba save kembali, refresh. Nah kan dia jadi ini apa, strap. Jadi saat data tanggalnya berupa 0000, dia akan menampilkan strap begini. Jadi datanya kosong. Oke, selanjutnya kita buat di coba kita tambahkan data yang ini. Handuk umurnya 10, baju kaosnya 300. Nah, coba kita simpan permanen, lalu kembali ke data transaksi. Lalu yang ini kita ubah di sini. Coba kita simpan. Coba ini kita taruh. Di sini, oh ya, di sini juga ada error di bagian tanggal terima dengan nama data petugas tidak sesuai. Harusnya tadi sudah ada isi ya. Jadi ada salah di bagian update itu. Coba kita lihat di bagian update transaksi yang ini. Dia salah di bagian ini, yang variabel 1 dan variabel 2, yang tanggal terima dengan ID petugas terima. Kalau pelanggan, ya pelanggan juga status, iya betul. Oke, jadi kita buat query di sini. Kita buat query ini variabel ID transaksi sama dengan filter dari yang ini ID transaksi. Berdasarkan ID transaksi. Oke, terus kita tambahkan variabel data sama dengan MySQL query. Sini tambahkan variabel konektor, lalu select
transaksi where ID transaksi like variable any variable ID transaksi Oke, selanjutnya kita buat if, fungsi if dalam kurung MySQL nomor sini variabel data berawal while variabel d sama dengan MySQL array ini variabel data lalu buka kurung kerawat. Lalu tambahkan variabel nilai sama dengan variabel d simpan. Oke. Selanjutnya kita tambahkan if di sini jika variabel nilai adalah sama dengan 1, maka dia akan menampilkan query yang ini kita taruh di bagian sini. Dia akan menampilkan query itu, tapi dianya hanya bisa diubah yang bagian ini saja, dari tanggal serah yang di tanggal terima dengan tanggal dengan petugas terima tidak bisa digugat, tidak bisa diubah. Lalu di bagian ID pelanggan juga, ID pelanggan yang variabel 6 yang ini kita juga hapus supaya saat dia ubah hanya di bagian yang ini saja, yang di tanggal terima tidak usah, lalu ID petugas terima tidak usah, dan di ID pelanggan juga tidak usah. Selanjutnya kita buat else, lalu jika jika nol maka dia akan menampilkan yang ini. Taruh dalam sini. Kita copy saja, cut saja. Kita cut, baru taruh ke sini. Ini hapus saja. Yang ini juga kita cut, taruh di bagian bawah sini. Oke, kita juga taruh di bagian atas. Oke, coba save.
tes di bagian sini. Kita refresh, lalu kita ubah dulu yang ini. Refresh. Di sini kita ubah jadi 15, 10, 2022. Lalu ID petugasnya yang 3. Coba kita refresh. Coba kita ubah di bagian ini. Di sini kita tambahkan yang ini. Coba kita ubah jadi setrika. Apakah ini akan berubah kembali jadi 0? Oke, sekarang tidak berubah ya. Di pelanggan juga pelanggan. Coba kita hapus. Kita hapus ini, database yang ini. Kita tambahkan baru. Di sini tanggal 15. Nanti cuci pelanggannya Windy, simpan. Pilihannya kita tambahkan ke mejanya bonikanya 200, lalu kaosnya 43. Coba simpan permanen, lalu kita ke data ini, kita ubah yang ini, yang dicuci menjadi dibungkus. Oke, yang ini jadi 0 kembali atau ini kosong. Oh, masih ada versi ini, tambahkan ini. Coba kita ke query yang ini, di transaksi, di bagian insert, update kan, update. Kita cari update. Ini query kita hapus saja. Lalu di bagian petugas ada, petugas ini ada kan, petugas ada. Oke, kembali. Coba refresh. Kita ubah yang ini, dicuci menjadi disetrika. Simpan. Nama penerima di sini required kita hapus. Di sini kita ubah, cuci menjadi disetrika. Coba simpan. Ya, sekarang errornya sudah ada. Disetrika. Oke. Selanjutnya kita buat di bagian detail, misalkan yang ini, di bagian ini kita ubah dulu yang ini ya, kita ubah jadi 0 kembali. Save lagi, enter maksudnya, enter. Coba refresh. Nah, di sini kita coba hapus yang ini. Nah, saat kita klik simpan permanen, maka dia akan langsung tersimpan permanen. Di sini kan datanya masih kosong. Jadi kita akan membuat fungsi kalau data kosong dia tidak bisa simpan permanen. Di sini kita ubah kembali jadi, coba refresh Pak.
kita ubah jadi 0, simpan lagi. Oke, kita refresh. Oke, di sini kita masuk di bagian transaksi, lalu kita cari di bagian untuk simpan permanen. Coba kita cari simpan. Permanen. Mana permanen? Oh, di detail transaksi. Nah, ini dengan cara, jadi kita mengambil jadi misalkan dari GT kan ini grand total, jadi GT nya kalau jika 0 maka dia tidak akan menampilkan apa-apa, tapi jika ada isi dari lebih dari 1 maka dia akan menampilkan form ini. Jadi di sini kita buka pertama PHP, lalu di sini kita buka if, lalu berdasarkan variabel GT lebih besar 0, maka dia akan menampilkan ini. Maka dia akan menampilkan ini. Coba begini, PHP kelebihan nih. Kita hapus. Ya, coba kita tes di. Nah, ini datanya kosong. Coba kita refresh. Nah, maka dia pun tombol simpanannya hilang. Jadi coba kita tambahkan data 3. Nah, itu tombol permanen baru muncul. Coba kalau kita hapus, maka dia akan hilang. Sini kita tambahkan saja sembari. Lalu kita kembali ke sini. Oke, coba kita. Oke, selanjutnya kita buat misalkan di sini kita klik kan di bagian detailnya belum disimpan permanen. Saat kita mau mengubah jadi selesai harusnya tidak bisa, harusnya dia ditolak karena belum simpan permanen. Jadi kita akan ubah. Pertama coba kita kembali menjadi
kita ubah kembali menjadi diterima kita kembali ke script, menuju ke bagian update. Sini kita akan menambahkan if baru di bagian dalam sini. Jadi if berdasarkan status di sini variabel 5. Ya betul, variabel 5 yang kurung variabel status variabel ini, nama variabel 5, status variabel 5 sama dengan selesai. Maka dia akan menampilkan notifikasi. Di sini notifikasi ada di bagian delete. Tadi apa ya? Update. Adakah? Galaxy transaksi. Di bagian nota ada. Ada laporan tidak ada. Di mana ya? Oh ini, kita pakai script yang ini. Jadi kita tambahkan di bagian sini. Jadi sini kita ubah namanya menjadi apa ya? Status selesai ya. Status selesai hanya bisa dipilih saat data sudah disimpan permanen. Save. Lalu di sini kita tambahkan else jika dia tidak menambahkan tidak menambahkan variabel status, nanti dia langsung ke query ini. Lalu di sebelah sini coba save, lalu kita tes di bagian ini. Di sini belum simpan permanen kan, coba kita ubah jadi simpan selesai. Ingin buka data, oke. Nah di sini sekarang dia akan menampilkan notifikasi bahwa status selesai hanya bisa dipilih saat data sudah disimpan permanen.
jadi mereka tidak bisa simpan permanen. Coba saat kita simpan permanen lalu kita tes untuk ubah jadi selesai, maka dia bisa. Oke, gitu.